Pak Gigi Saputra. Baru-baru ini kita tahu masyarakat filsafat Indonesia dihebohkan dengan statementnya, filsafat sudah tidak relevan, tidak berguna, dan juru-juruan filsafat harus dibubarkan. Nah, Ubermensch Project ingin menghimbau bahwa kita harus menyikapi pernyataan ini dengan bijak sebagai fenomena yang lumrah dan wajar dalam dinamika kefilsafatan. Jadi dalam hal ini kita akan membahas dari pandangan neuroscience dari Pak Edmi, dari Pak Guru Gembul, dan Pak Gigi, bagaimanakah filsafat ini bisa bertahan hidup dalam cengkraman kapitalisme. Pertama-tama Pak Edmi terlebih dahulu untuk menjelaskan pandangan secara neuroscience terhadap filsafat dalam cengkraman kapitalisme, terutama dalam aspek pendidikan, Pak. Silakan Pak Edmi Edison selama 40 menit menjelaskan. Baik, terima kasih Bang Setiawan atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam Guru Gembul dan juga Bang Gigi Saputra. Ini pertama kalinya kita bertemu ya. Dan mohon izin teman-teman semua, saya perkenalkan diri sedikit. Nama saya Edmi, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bang Setiawan. Saya adalah seorang dosen dan background saya itu adalah kedokteran. Saya adalah dosen di Universitas Prima Indonesia dan juga di University Brunei Darussalam. Jadi home base saya ada di Medan, tetapi saya tinggalnya di Bandar Sri Begawan. Sehari-hari bekerja dari sini. Dan PhD saya itu di bidang bedah saraf, brain surgery, dan ini menjadi hal yang menarik nih, mencoba membahas tentang filsafat dari sudut pandang otak dan perilaku manusia. Suka tidak suka memang kita tiba-tiba terkejut lah dengan ucapan seorang influencer yang menyatakan bahwa jurusan, mungkin maksudnya program studi ya, program studi filsafat di perguruan tinggi itu dihilangkan karena dianggap tidak relevan. Ini sebetulnya sangat menarik ketika beliau mengatakan tidak relevan, tidak lagi berguna di masa sekarang, sehingga perlu dihilangkanlah prodi filsafat di perguruan tinggi. Tetapi mata kuliah tentang filsafat itu perlu diajarkan ke semua program studi yang ada. Ini ada satu hal yang menarik nih teman-teman semua. Ketika orang tersebut berkata bahwa program studi ini dihilangkan karena tidak lagi relevan dan ia sebetulnya sudah melakukan penelitian lapangan berdasarkan pengetahuan lapangan dia ternyata sangat banyak sekali mereka-mereka yang lulusan filsafat yang tidak terserap ke dalam dunia kerja, apalagi yang sesuai dengan bidangnya. Itu betul-betul sebuah pengetahuan yang bagus dan hebatnya, ia tidak hanya berpengetahuan, tapi mencoba menginvestigasi lebih lanjut, dan kita bisa melihat berbagai macam podcastnya. Dilakukanlah sebuah kegiatan yang di perguruan tinggi sudah ada istilahnya, itu dinamakan sebagai tracer study. Melihat seperti apa sih karir-karir para mahasiswa alumni di sebuah perguruan tinggi di dunia kerja. Dan memang dari pertemuannya dia memang sangat betul-betul menyedihkan. Sampai ada usul hilangkan sajalah program studi filsafat itu. Nah, disinilah kita perlu melihat jika alasan penghilangan sebuah program studi karena lulusannya tidak terserap ke dalam dunia kerja dan dianggap bahwa ilmu itu tidak lagi relevan di zaman sekarang, kita sebetulnya perlu ingat lagi deh yang dimaksud dengan filosofi pendidikan di Indonesia sebetulnya. Filosofi pendidikan di Indonesia itu sebetulnya bukan untuk mencari pekerjaan. Filosofi pendidikan di Indonesia itu sesungguhnya adalah untuk membentuk manusia, karakternya, akal budinya, attitude-nya, skill-nya, dan segala macam. Dengan modal yang dibekalkan di perguruan tinggi itulah bisa kita gunakan untuk mencari pekerjaan betul. Tetapi perlu dipahami bahwa yang namanya mencari pekerjaan, berusaha mencari uang itu sesungguhnya dua hal yang terpisah dengan filosofi pendidikan. Kalau alasan penghilangan program studi karena tidak ada pekerjaan, maka yang akan hilang itu sebetulnya bukan hanya filsafat. Hanya gara-gara ada AI, bidang animasi pun hilangkan sajalah. Nggak perlu lagi orang membuat gambar beribu-ribu jam tuh dengan AI 5 menit juga jadi. Kalau seperti itu konsepnya, suatu ketika terlalu banyak ilmu-ilmu dalam perguruan tinggi itu yang dihilangkan. Dan ada satu hal lagi yang menarik dari ucapan beliau, walaupun program studi filsafat dihilangkan, tetapi yang namanya mata kuliah filsafat wajib diajarkan di semua program studi. Kalau saya pribadi melihat sebagai seorang ilmuwan, bukan hanya diajarkan di perguruan tinggi, melainkan itu harus diajarkan dalam kehidupan kita melalui pendidikan non-formal semacam ini.
Karena bagi saya pribadi melihat, bekal kita dalam hidup itu sebetulnya ada tiga. Spiritual, kompas moral, dan satu lagi adalah filsafat. Kenapa saya sebut demikian? Kalau teman-teman coba melihat apa sebetulnya arti filsafat, nanti teman-teman akan bisa masuk nih, hubungannya dengan neuroscience di mana. Kalau kita melihat filsafat itu dari etimologi, dari asal katanya, ada filos dan ada sofi, cinta pada kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu sendiri sebetulnya akarnya ada dua, ada akal dan ada budi. Sekarang kalau teman-teman berpikir kenapa filsafat itu tidak relevan, berdasarkan pengalaman empiris saya pribadi, alasannya sederhana, bukan filsafatnya yang tidak relevan, tetapi sering sekali filsafat itu dibahasakan dengan bahasa-bahasa langit. Padahal filsafat itu melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang menyebut istilah kontemplasi. Istilah apa itu? Kontemplasi itu kan sebetulnya perenungan. Kalau teman-teman disebutkan kata perenungan, mengerti. Tapi kalau disebut kontemplasi, kok agak bingung ya? Kita mengenal yang namanya dialog. Tapi kalau orang menyebut dialektika, apaan lagi tuh? Padahal artinya sangat sederhana. Nah, disinilah kita sama-sama belajar bersama-sama. Kita coba kedepankan dialektika dalam pembahasan tentang filsafat ini. Filsafat dalam cengkraman kapitalisme. Saya tidak mencoba menghindari yang namanya debat. Saya sebetulnya melihat itu Bang Guru Gumbul. Ketika Bang Guru Gumbul berdebat dengan Ustadz mana lah gitu loh. Yang saya harap adanya dialektik, kok malah terjadi debat-debat siapa menang, siapa kalah. Jadi saya rasa ketika pembahasan terkait masalah filsafat ini, kita jadi sama-sama belajar bahwa yang namanya akal budi kebijaksanaan itu muncul dari dialektika, dari dialog. Kalau ada di antara teman-teman yang berasal dari Minangkabau, ada istilahnya begini, eh, bersilang kayu di dalam tungku, api nyala, nasi masak. Kalau ada perbedaan pendapat itu justru bagus. Dengan adanya dialektika, kita jadi menemu nih solusinya apa. Kita jadi sama-sama paham apa sih yang sebetulnya kita bahas. Sekalipun kita membahas hal yang sama, tetapi karena ada yang namanya hermeneutika, itu istilah apa lagi? Padahal hermeneutika itu kalau dalam istilah neuroscience, itu istilah itu theory of mind. Kita memahami bahwa sekalipun bendanya sama, masing-masing orang tuh bisa persepsinya berbeda. Teman-teman lihat, dari tadi saya menyebut, saya bukan orang-orang filsafat, hanya menggunakan beberapa kata filsafat yang tampaknya asing, tapi sebetulnya kalimat yang sebetulnya sudah melekat dalam diri kita sendiri, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dihilangkan filsafat itu tidak make sense. Filsafat justru diajarkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus berfilsafat dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini menariknya. Kalau itu program studi filsafat dihilangkan di perguruan tinggi, apa yang terjadi? Teman-teman perlu ketahui ada perbedaan antara pengetahuan dengan ilmu. Sekalipun teman-teman mendapatkan pengetahuan tentang filsafat melalui pendidikan nonformal seperti podcast dan YouTube sekarang ini dan diskusi terbuka semacam ini, pengetahuan itu tidak akan pernah berkembang menjadi sebuah keilmuan kalau tidak ada pengujian. Pengujian dengan metode ilmiah. Pertanyaannya, siapa yang berkompeten untuk melaksanakan metode ilmiah tersebut? I'm a medical doctor. Saya pun PhD. Tahun depan insya Allah jadi profesor. Tetapi saya tidak kompeten ngomong tentang filsafat. Mereka-mereka yang kompeten ngomong tentang filsafat adalah memang mereka yang berkecimpung di dunia akademik ngomong filsafat. S1, S2, S3. Kalau itu tidak ada, ketika ada yang mengajarkan tentang filsafat, entah itu di perguruan tinggi ataupun di dunia general semacam ini, itu tidak lebih dari pengetahuan. Nah, disinilah kita perlu menyikapi hati-hati. Dan ini menarik loh kawan-kawan semua. Saya dihubungi oleh Bang Roy. Judulnya yang ditawarkan kepada saya menarik loh teman-teman. Judulnya adalah Neurokapitalisme, titik dua. Pendidikan disabotase dopamin. Ini saya sempat bercanda nih sama Kak Pratiwi yang kemarin menjadi pembicara. Wi, sekarang ada lagi istilah baru namanya neurokapitalisme. Mentang-mentang sekarang ini neuroscience begitu beken, semuanya di neuroscience kan. Saya bilang sama dia, besok-besok ini bakal ada muncul namanya neuromartabak gitu loh. Apapun di neuro-neurokan saja lah, karena itu lagi ngetren. Nah, ini teman-teman, filsafat itu kebijaksanaan, akarnya dari akal dan budi. Kecenderungan sekarang ini kalau teman-teman perhatikan, karena sudah ada AI, kalau zaman dahulu, zamannya Bang Gurgumbul dengan zamannya Bang Gigi dan juga zaman saya, kalau ada sebuah informasi kita rajin googling. Tapi kalau saya perhatikan, zaman sekarang bukan googling lagi, tanya ChatGPT.
Sehingga muncul tendensi kebenaran itu kalau divalidasi oleh ChatGPT. Kalau teman-teman lihat di media sosial, ini saya coba cari di ChatGPT artinya gini kok. Teman-teman bisa bayangkan, akal manusia itu sejatinya terbentuk karena pengalaman ia dalam menjalani hidup. Ia bisa berkembang karena ia dilatih. Dengan adanya AI, pengalaman melatih diri itu dihilangkan. Apakah AI bisa kita tolak? Tidak. Teman-teman percaya deh. Kalau kita menolak AI itu sebuah tindakan sia-sia. Pure karena sifat manusia. Sifat manusia itu cenderung memilih yang gampang. Kalau ada kondisi fight and flight dalam istilah neuroscience, manusia itu selalu mencoba memilih yang flight, mencari yang termudah. Walaupun saya dengar ya katanya ada sebuah negara yang punya prinsip kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Katanya begitu. Tetapi sifat manusia sesungguhnya adalah selalu ingin cari termudah. AI menyediakan itu. Maka kalau kita hendak menolak AI itu percuma kawan-kawan semua. Yang perlu kita kritisi adalah kapan orang diperkenalkan pada AI. Kepada mereka-mereka yang belum dilatih kemampuan berpikir dan berakal dan langsung dikenalkan AI, itu baru bahaya. Nah sekarang kembali tentang topik neurokapitalism. Titik dua, pendidikan disabotase dopamin, itu judulnya. Kalau kita melihat istilah neurokapitalism, saya mungkin langsung tertawa. Tetapi sesungguhnya dengan menggunakan konsep filsafat itu sendiri, ada yang namanya itu etimologi. Mencoba mengartikan sebuah istilah melalui apa kata-kata dasarnya. Tampaknya istilah hebat, padahal artinya sederhana. Neurokapitalism terdiri dari dua kata. Ada kata neuro, ada kata kapitalism. Kita tahulah istilah kapitalism oleh Adam Smith itu. Kepemilikan oleh individu untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau ngomong tentang neurokapitalism ini pasti ada sesuatu yang berhubungan dengan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Tentang apakah? Neurokapitalism, urusannya apa dengan otak? Ini menariknya kawan-kawan. Sekarang ini sedang heboh yang namanya WhatsApp. Katanya hendak berbayar premium, katanya seperti itu. Walaupun entah ditunda entah apa nggak tahu lah ya. Tentu muncul pertanyaannya, WhatsApp itu sebetulnya dapat duit dari mana? Google itu dapat duit dari mana? Walaupun tidak ada advertising loh di sana. Ternyata WhatsApp itu bisa mendapatkan uang justru dengan menjual data kita. Apa yang kita bicarakan di WhatsApp, tiba-tiba di media sosial kok muncul ya topik itu? Saya sedang ngomong tentang penumbuh rambut, berbicara di WhatsApp, tiba-tiba nongol itu iklan-iklan penumbuh rambut di media sosial. Data itulah yang terjual. Neurokapitalism prinsipnya sama, tetapi yang dijual adalah data tentang otak dan perilaku manusia. Itu neurokapitalism. Tanpa menggoogling, tanpa perlu cari ChatGPT, dengan prinsip filsafat etimologi, teman-teman sudah bisa mengetahui artinya apa. Lalu di sini, pendidikan di sabotase dopamin. Kalau kita melihat dari sudut pandang hermeneutika, yang istilah itu theory of mind, persepsi orang berbeda-beda. Kalimatnya sama, tetapi saya yakin Bang Gigi, Bang Guru Gembul, persepsinya akan berbeda melihat judul itu. Walaupun kalimatnya yang kita lihat adalah sama. Perbedaan-perbedaan itulah yang kita sama-sama memahami bahwa manusia itu memiliki persepsi berbeda, entah karena pengalamannya, entah karena pengetahuannya, perbedaan itu wajar. Maka yang kita kedepankan adalah dialektika, bukan debat menentukan siapa salah, siapa menang. Nah, ini menariknya kawan-kawan. Ketika topik utama yang diangkat oleh panitia, filsafat dalam cengkraman kapitalisme, bukan cuma filsafat, bahkan pendidikan pun, di mana kena sabotase dopamin? Kalau teman-teman perhatikan, ini fenomena yang sangat nampak sekali oleh kita. Bukan hanya abstrak, tapi betul-betul sudah nyata. Yang nyata itu adalah betapa orientasi kita sudah berubah tentang pendidikan. Filosofi pendidikan adalah membentuk manusia. Tetapi sekarang terjadi perubahan motivasi. Di judul tertulis pendidikan disabotase dopamin. Ini kita sedikit bicara tentang neuroscience ya kawan-kawan semua. Ketika berbicara tentang motivasi, maka muncul pertanyaan, motivasi itu apa? Banyak arti-arti motivasi, tetapi motivasi itu adalah sesuatu hal yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu demi mencapai sebuah tujuan. Entah tujuannya positif, tujuannya negatif, boleh. Tetapi menjadi pertanyaan, apa sebetulnya core dari tujuan itu terkait dengan motivasi? Teman-teman tolong pahami,
Arti kata dasar dari motivasi dari sudut pandang neuroscience adalah dorongan manusia untuk melakukan sesuatu untuk mencapai sebuah tujuan, di mana tujuannya itu adalah mendapatkan kepuasan. Itu dari sisi manusia. Kenapa manusia itu bisa termotivasi, bisa tergerak melakukan sesuatu? Goalsnya adalah untuk mencapai kepuasan, apapun itu. Kepuasan bisa trending, kepuasan bisa makan, kepuasan bisa meninju orang. Mau negatif, mau positif, yang penting puas. Lalu pertanyaan berikutnya, dari mana kepuasan itu bisa muncul? Teman-teman tolong pahami, kepuasan itu dari sudut pandang ilmu otak tidak lebih dari proses kimiawi dalam otak. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari sistem limbik yang mengatur emosi manusia yang terdapat di bagian dalam otak, itu mengeluarkan hormon yang dinamakan hormon dopamin. Teman-teman saya yakin pasti sudah berkali-kali mendengar istilah dopamin. Makanya judul yang diberikan kepada saya adalah Neurocapitalism, pendidikan di sabotase dopamin. Hormon dopamin keluar dari sistem limbic, bagian tengah otak manusia, ditangkap di otak depan atau frontal lobe. Ini kasih contoh. Kalau saya menyebut frontal lobe agak sulit dicerna. Tapi kalau saya menyebut otak depan, rasanya mudah ya dicerna. Nah, inilah sebetulnya sedikit ada masukan saya untuk teman-teman dari filsafat. Tolong kalimatnya jangan terlalu langitan. Membuat kami merasa filsafat itu apa sih? Kayak bahasa planet. Padahal sebetulnya melekat kehidupan sehari-hari. Oke. Hormon dopamin ditembakkan ke otak depan. Di otak depan ada bagian namanya nucleus accumbens. Hormon dopamin itu diolah di nucleus accumbens itu kawan-kawan semua. Disitulah kita merasakan kepuasan. Orientasi kepuasannya sekarang berbeda. Orientasi manusia para mahasiswa sekarang berbeda. Zaman dahulu dapat IP jelek 1,9 kayak saya, 1,8, ya apa boleh buat. Tujuan pendidikan adalah, ketahuan di IP saya berapa. Tujuan tujuan pendidikan itu adalah membentuk karakter. But it's okay, saya dapat PhD itu di umur 29. Tapi pengalaman saya waktu S1 IP saya itu 1,9 loh. That's my story. Nah, sekarang ini, karena yang beredar di berita-berita, hebat itu bukanlah seseorang berilmu. Hebat itu kalau tamat kuliah 7 semester. Jadi doktor umur 26. Atau IPK-nya 3,8, 3,9. Mahasiswa udah berubah orientasinya bisa gara-gara apa yang berita-berita terpapar. Seolah-olah itulah menjadi tujuan pendidikan. Kagak. Kalau tujuannya itu hanya sekedar mendapat nilai, disitulah kita bisa melihat pendidikan disabotase oleh dopamin. Pendidikan yang tujuannya adalah membentuk manusia, membentuk karakter, menjadi sebegitu rupa hanya sekedar dapat IP tinggi, lulus cepat. Kalau sekarang ini dosen-dosen beban kerja terlalu banyak, gaji nggak pula tinggi, jumlah mahasiswa begitu luar biasa. Mau hendak dicek satu persatu tuh skripsi mahasiswa, saya yakin Bang Gigi juga nggak akan ngecek satu persatu itu. Karena begitu banyaknya beban, sementara waktu begitu sedikit. Manusia, karena sudah ada AI, ingin yang termudah, udah tinggal prompting aja lah. Bikin skripsi gampang. Yang dilatih di manusia sekarang ini adalah bagaimana cara membuat prompting, bukan bagaimana cara menulis. Teman-teman bisa melihat perbedaan skill macam apa yang sekarang terjadi. Dulu manusia dilatih untuk menggambar, sekarang dilatih untuk memprompting bagaimana agar AI itu bisa membuat gambar. Beda. Dan kawan-kawan ingat, core dari filsafat adalah akal dan budi. Budi itu perilaku, salah satunya adalah sabar, kesabaran. Kesabaran itu bukan dimuncul tiba-tiba. Kesabaran itu dilatih oleh pengalaman. Kita Pak sabar Enmi, 5 menghadapi menit lagi dosen. ya Pak. Paham, saya sebentar lagi kok. Kesabaran itu dilatih karena pengalaman kita. Kita bikin tulisan, dikasih ke dosen, dilempar balik oleh dosen. Lalu kita hanya bisa diem, tulis lagi perbaikan. Kalau hanya membuat satu halaman, udah menjadi hal lumrah bagi kami menghabiskan 3-4 jam. Hanya satu halaman. Sekarang mah satu halaman pakai ChatGPT juga udah jadi kok dalam waktu 2 menit. Kesabaran pun sudah tidak terlatih. Nah, sekarang teman-teman semua, kalau sampai ada usul program studi filsafat dihilangkan, udahlah juga ditambah dengan AI, manusia itu jadi kehilangan makna, esensi apa yang akan dimiliki oleh manusia. Manusia hanya menjadi sekedar robot yang kerja 9 to 5 disuruh oleh bos mengerjakan. Tapi esensi dia menemukan motivasi, membuat ia berakal jadi hilang sama sekali.
Dan di sini teman-teman sudah lihat nih tentang neurokapitalism, tentang filsafat, tentang otak walaupun sedikit, tapi ada satu hal yang menarik nih. Sederhanakan kalimatnya, kita akan sangat mengerti betapa filsafat itu lekat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dimengerti dan saya sangat betul-betul berharap banyak pertanyaan dari teman-teman semua. Saya yang sangat suka ditantang untuk ditanyakan. Terima kasih banyak Bang Setiawan ya, Bang Gigi dan juga Bang Guru Gumpul. Terima kasih banyak. Luar biasa. Betul ya teman-teman, bahwa yang perlu dihindari dalam filsafat itu jangan kelangitan bahasanya gitu, jangan bahasa-bahasa langit yang dipakai. Misalnya keadaan ada, orang bingung gitu. Jadi orang karena tidak mau lagi memahami filsafat, lebih baik filsafat dihapuskan gitu jadinya kesimpulan mereka. Dan ada juga yang kalau boleh saya kutip dari perkataan Wittgenstein, filsafat itu bukan untuk memperumit bahasa, tapi dia harus memperjelas suatu bahasa gitu. Jadi semakin rumit suatu bahasa itu tidak perlu lagi dijangkau oleh filsafat kalau kata Wittgenstein. Nah, yang saya dapat juga dari Pak Edmi yang membuat saya tertarik bahwa AI itu nggak perlu kita tolak karena itu memberikan kemudahan bagi kita. Gak mungkin ditolak, Pak. Dan Gak mungkin. Percuma. jadi argumennya nggak boleh kita dalam menghindari bahaya dari AI berarti kita harus menghapus AI gitu ya, bumi hanguskan AI. Berarti itu argumen yang cacat bagi Pak Edmi gitu. Karena secara kebutuhan manusia sangat bergantung pada AI. Dan yang ketiga yang saya dapat juga dari Pak Edmi ya, bahwa pendidikan itu bukan untuk mencari kepuasan manusia seperti mencari kerja dan sebagainya, tapi pendidikan itu untuk membentuk manusia itu sendiri. Dan Pak Edmi membedakan apa bedanya ilmu dan pengetahuan, di mana secara akademik itu bisa membangkitkan karakter dan membuat pengetahuan dalam diri manusia berkembang, di mana itu tidak selamanya diwujudkan dalam pekerjaan sebagai tujuan dari pendidikan. Baik, luar biasa Pak Enmi, silakan Pak Gigi ya untuk berargumen. Boleh juga membantah argumen Pak Enmi. Kalau ada yang nggak setuju dari argumen Pak Enmi bisa Pak Gigi bantah dan sebagainya. Silakan Pak Gigi. Bang Setiawan, punten, ini mungkin kalau di antara peserta ingin langsung menanggapi via chat juga nggak apa-apa kali ya. Gimana Bang Gigi dan Bang Oh, Guru Gembul? Siap, siap. Gitu aja Ini ya. Thank ya. you. berarti Oke. nggak satu-satu dulu ya, langsung tanya jawab gitu ya. Maksud Pak Enmi kalau ada yang menanggapi lewat chat bisa langsung dibalas oleh narasumber gitu. Oke, Gimana Pak Gigi? Oke. iya siap. Ini Oke, langsung silakan Pak Gigi. giliran saya ya. Oke, Pak Gigi, selama 25 menit ya, paling lama, Pak. Oke, siap, siap. Baik, Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas undangannya dari Ubermensch, Bang Roy, Mas Tiawan, dan kawan-kawan lain. Yang saya hormati, Pak Guru Gembul, salam kenal Pak Guru Gembul, Pak Edmi, ada Pak Guru Alfian, ini juga teman saya nih. Makasih udah hadir juga. Jadi ini menarik. Saya kalau membahas kapitalisme itu selalu mesti nggak pernah nolak. Saya mesti akan hadir itu begitu. Apalagi filsafat dalam cengkraman kapitalisme. Pertama saya ingin menyambung dari apa yang dipaparkan oleh Bang Edmi tadi. Memang kendala kami orang filsafat itu jujur Bang, membahasakan. Jadi saya orang filsafat, walaupun saya nggak pernah kuliah filsafat ya. Jadi S1 saya itu dakwah, S2 saya studi Islam, tapi fokusnya di apa pemikiran Islam begitu. S3 saya juga pemikiran Islam, studi Islam. Tapi fokus saya tentang argumen eksistensi Tuhan. Itu begitu. Jadi filsafat itu udah rumit, terus bahas filsafat ketuhanan. Itu udah paling rumit. Jadi ini saya pencinta bentar aja. Saya melakukan kritik sebenarnya terhadap argumen-argumen adanya Tuhan ya, yang berseliweran misalkan kayak rumpun argumen kosmologi, termasuk argumen kontingensi yang digaungkan oleh Ustadz Nuruddin itu ya. Sebenarnya saya juga mengkritik. Terus juga ada argumen teleologi, tapi saya nggak mengkritik selesai enggak. Saya mau membangun ulang. Itu saya sebut dengan teori sistem, kosmoteleologi dan sebagainya itu. Nggak saya jelaskan di sini ya, mungkin di lain. Cuman memang waktu saya sidang disertasi, teman-teman, itu pengujinya profesor semua itu bilang, ini terlalu rumit Mas Gigi. Bagaimana Anda menyampaikan ke muka umum? Nah itu saya dilematis jujur, saya dilematis sekali. Di satu sisi saya
itu emang dapurnya filsafat yang sangat luar biasa abstrak begitu. Cuman akhirnya begini, oke, ada namanya aksiologi itu. Aksiologi itu kan lebih terapan ya. Jadi kita sebagai ilmuwan, filsuf itu harus turun ke masyarakat. Saya setuju dengan Bang Edmi, memang setuju sekali. Jadi memang kita harus mempermudah istilah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menyampaikan juga mengajar. Bukan kampus filsafat, Bang, tapi kampus bisnis begitu ya, yang sangat terapan sekali. Saya mengajar mata kuliah, salah satunya adalah mata kuliah pemikiran sistematis itu. Itu mengajari bagaimana orang berpikir filosofis, kritis, dan sistematis. Termasuk mata kuliah agama Islam. Itu saya juga ajari bagaimana beriman kepada Tuhan yang Maha Esa itu dengan argumen rasional ya. Itu seperti itu. Tapi saya bisa gitu ya, walaupun saya analogikan, saya main peragaan begitu ya, saya main contoh-contoh sederhana, saya setuju dengan Bang Edmi sekali lagi, filsafat itu sebenarnya dekat dengan kita. Cuman karena kita tergerus oleh mungkin ya pragmatisme gitu kan, tadi kita sekolah, kuliah, cari kerja doang, apa namanya link and match gitu kan ya. Apalagi sekarang kampus berdampak itu maknanya apa sih? Yang penting bagi dunia industri. Tidak salah orang ingin bekerja, tapi kalau itu jadi it's everything, it's number one. Ini yang jadi problem. Karena betul tadi kata Bang Yatmi, yaitu untuk membentuk karakter, akhlak mulia, ya toh, kecerdasan dan lain-lain. Bahkan kalau ingin lebih tinggi lagi, kenapa kita tidak bermimpi misalkan Indonesia jadi pusat-pusat peradaban? Mungkin ini masih sangat jauh ya, tapi kita juga perlu memikirkan itu. Peradaban sekarang dipegang oleh Cina sama Barat, Mas Ian. Kalau dulu Timur Tengah, abad pertengahan juga seperti itu ya, apa di medieval di Eropa itu ya. Kapan Indonesia bisa seperti itu? Kita juga harus berani bermimpi demikian, teman-teman sekalian. Artinya kita itu tergerus di situ sehingga hal yang seharusnya dekat dengan kita rasanya jauh, kan begitu kan? Apalagi kena paham positivisme misalkan. Itu makin positivisme itu kan aliran filsafat, mohon maaf, yang membunuh filsafat. Unik ya. Aliran filsafat yang membunuh filsafat. Kayak Stephen Hawking di buku Grand Design itu, beliau bilang, I am a positivism. Yang itu menggunakan model dependent realism. Terus dia di halaman lain mengatakan, filsafat telah mati. Tapi di halaman terakhir dia bilang, oke, kalau alam ada yang menciptakan, yaitu Tuhan. Yang menciptakan Tuhan siapa? Itu namanya argumen infinite regress. Atau argumen kemunduran atau terhingga. Mempertanyakan apa ketahinggaan begitu ya teman-teman, itu juga berfilsafat. Artinya orang berusaha membunuh filsafat itu semakin menghidupkan filsafat sebenarnya, alias nggak mungkin begitu ya. Jadi cuman karena hal itu, karena semua serba diukur dengan untung rugi kapital, akhirnya yang harusnya dekat dengan kita itu jauh, rasa jauh. Jadi sekali lagi saya setuju dengan Bang Edmi, memang kita harus permudah, saya setuju, agar orang tidak apatis, agar orang tidak skeptis apalagi terhadap yang namanya filsafat, karena ini adalah basic basic yang apa namanya sangat berharga sekali. Bukan saya terus meniadakan pentingnya bidang-bidang lain, teknologi, sekarang Indonesia kan sangat sangat gemar dengan STEM ya. Saya tidak menafikan itu juga penting kok. Cuman aspek lain, basic filsafat ini juga jangan ditinggalkan ya dengan berbagai pandangan negatif. Misalkan kita ketemu dengan, mohon maaf ya, eh, orang Muslim yang sangat tekstual, letterlock begitu, melihat filsafat itu udah negatif duluan. Nanti muncul berbagai macam hinaan gitu ya, kafir, liberal, wah macam-macam itu. Awas jadi ateis dan macam-macam. Apalagi bidang saya bidang filsafat ketuhanan itu sangat rawan sekali teman-teman sekalian. Jadi kita itu kayak kayak dipepet dari berbagai macam aspek, nggak hanya kapitalisme ya, tapi tekstualisme dan lain-lain tadi itu ya. Sehingga dari situ akhirnya filsafat nampak asing. Padahal Pancasila sendiri itu adalah sistem filsafat loh, jangan lupa. Itu sistem filsafat. Bisa dibilang teori sistem khas Indonesia itu ya Pancasila itu juga based on filosofi, teman-teman sekalian. Nah, saya punya keresahan bagaimana filsafat Indonesia itu bisa bersaing dengan filsafat-filsafat lain.
Barat punya filsafat analitik, filsafat kontinental. Timur punya filsafat timur dengan kearifan lokal India gitu ya. Terus Cina dan lain-lain itu filsafat Indonesia ini harus harus ini harus apa? Harus tampil. Nah, kalau prodi filsafat ditutup, yang mau mikirin itu siapa? Begitu. Menjadi soalnya di situ nanti. Sehingga tetap perlu dibuka tanpa mengurangi semangat filsafat untuk menjadi jembatan berbagai macam ilmu gitu ya. Secara multidisiplin, interdisiplin, bahkan transdisipliner. Saya itu ya filsafat juga kosmologi. Walaupun saya bukan fisikawan ya, tapi saya menggunakan kosmologi sebagai pendekatan penunjang. Karena saya bicara asal-usul alam semesta itu dalam argumen adanya Tuhan dan bagaimana kritik terhadap ateisme dan agnostisisme. Itu juga kita bicara tentang itu, teman-teman sekalian. Loh, filsafat nanti kan nganggur dan sebagainya. Itu nanti sebenarnya bukan akhirnya perkara filsafat ditutup, enggak. Tapi bagaimana membekali mereka dengan kemampuan yang lain dan menempatkan mereka di tempat yang tepat. Satu lagi problemnya yaitu apa? Kekuatan linearitas. Ini problem Indonesia banget. Kita dosen nih, bukan saya nolak linearitas total, enggak ya. Linear itu juga perlu. Tapi kalau kaku sekali, nah ini yang menjadi soal. Harus multidisiplin, inter, bahkan terdisiplin. Itu sudah mainstream di negara barat. Linear tetap oke, tapi harus punya kemampuan multidisiplin. Sehingga dia bisa masuk berkontribusi. Misalkan di perusahaan, itu kan nggak ada orang filsafat. Sebenarnya itu bisa. Misalkan dia masuk bagian ini ya, misalkan dia kolaborasi dengan HRD atau bagian MSDM misalkan. Dia nguatin leadership-nya, etikanya misalkan. Itu bisa, bisa banget. Kalau pengen aman ya jadi penulis, kan begitu. Atau jadi dosen, dan sebagainya. Jadi filsuf yang itu memberikan gebrakan-gebrakan. Terutama bagaimana filsafat Indonesia, teman-teman sekalian. Ini kan apa filsafat Indonesia? Ini masih, kalau dalam diskursus filsafat Indonesia, waduh, tes, halo? Aman, aman Pak suaranya. Ya, tempat putus ya, mohon maaf. Suara saya jelas Lancar ya? Pak. Jelas-jelas. Oh iya, maaf, jaringan agak jelek. Oke, misalkan filsafat Indonesia ini kan masih mencari bentuk nih. Bagaimana kita sambil juga memajukan bidang-bidang yang lainnya. Tetap saya itu begitu kok. Untuk apa? Ya, oke. Jadi apa namanya itu untuk menggiatkan bagaimana filsafat Indonesia dan juga memajukan bidang-bidang yang lain secara berimbang, teman-teman sekalian yang saya hormati. Jadi kapitalisme itu juga tadi disampaikan oleh Bang Edmi masuk ke dalam wilayah pendidikan sudah. Nah, ini sempat saya agak bocor dikit kemarin pada waktu Bu Pratiwi itu ya yang apa hari Senin itu ya. Saya sampaikan, memang kapitalisme sudah masuk ke dunia pendidikan. Misalkan semua diukur dengan kuantitas. Misalkan kita mau publis itu $500, waduh itu kerasa gaji dosen berapa itu segitu. Close pakai close apa namanya close networking bukan apa open access misalkan. Ini juga perlu diperhatikan itu kan seperti itu. Semua diukur dengan kamu punya publikasi di internasional enggak? Itu bukan sama dengan buruk, saya nggak bilang buruk ya. Tapi apa ya, bukan itu sebagai satu-satunya faktor. Misalkan yang saya tawarkan itu seringkali itu dalam berbagai forum di kampus-kampus itu riset apapun itu. Entah dosen, peneliti, itu harusnya ngukurnya itu level novelty yang makin meningkat. Kalau saya lebih lebih suka itu daripada ini pengindeks jurnalnya apa misalkan. Apakah Sinta atau Scopus itu dimasukkan insoget, tapi yang utama apa sih esensi riset itu? Kalau saya mesti membicarakan itu. Sekarang kita misalkan baru nemu konsep baru. Sampai akhir karir kita misalkan sampai menemukan atau menciptakan teori baru misalkan. Saya tuh mesti menyuarakan itu gitu loh. Agar apa? Tadi banyak gebrakan-gebrakan, banyak terobosan-terobosan. Harapannya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kapitalisme itu luar biasa kok efek negatifnya terhadap filsafat maupun pendidikan ya. Karena semua diukur untung rugi dan kalau masalah ini nggak dipecahkan, selamanya kita jadi negara yang follower. Kita nggak juga bisa jadi negara yang
apa ya, benar-benar punya kekhasan dalam riset, dalam filsafat misalkan, nggak bisa gitu loh. Susah, atau susah banget teman-teman. Kita masih masih luar biasa ngejar ranking, apalagi kita ngejar apa namanya, pengindeks jurnal bereputasi dan sebagainya. Itu harus diimbangi dengan standar lain, termasuk nanti masyarakat sebagai yang itu ini ya, mengukur efek positif. Itu juga penting, kayak di India sama China itu pengindeksnya adalah masyarakat, teman-teman sekalian. Sehingga dari situ akhirnya kelihatan efek positifnya, efek gebrakannya, itu seperti itu. Kalau kita sama dosen ya, Bang Yatmi, itu luar biasa. Banyak banget beban administrasi misalkan, beban struktural misalkan, apa itu jabat struktural ya, itu malah ya, terus risetnya kapan, itu kan seperti itu. Nah ini akhirnya menjadi masalah yang sebenarnya bukan hanya saya yang bersuara, banyak dosen yang itu bersuara. Yang itu agar bagaimana sih masalah ini dipecahkan begitu. Karena kita nih, mohon maaf, kesejahteraan masih belum merata, tapi luar biasa. Tadi ya, tekanan riset itu berapa ratus dolar, misal kita harus membayar. Akhirnya kita jatuh di dalam kesusahan yang luar biasa untuk sekedar naik jabatan fungsional misalkan. Padahal jabatan fungsional itu adalah dia reward, bukan orientation sebenarnya. Ini akhirnya muncul berbagai macam, misalkan pelanggaran-pelanggaran. Yang terbaru, barusan saya dapat info dari WA. Kasus di Unlam ya, Lambung Mangkurat, kejadian lagi. Tahun kemarin itu kan yang ramai, yang Profesor Abal-Abal itu ya. Sekarang muncul lagi itu. Karena sistemnya ya tadi masih, mohon maaf, sangat-sangat, kalau saya boleh menambahkan, gak hanya kapitalis, tapi juga feodalistik sekali. Nah ini pemerintah nyadar, mohon maaf, nyadar nggak sih masalah ini ya, untuk memecahkan masalah ini tuh ya, agar dia itu bisa on the track sesuai dengan apa sih amanah Pancasila, itu kan begitu. Kalau begini kan ya sudah, yang penting ngejar ngejar apa, jabatan fungsional tertinggi, selesai. Apalagi sekarang dikembalikan pada kampus masing-masing gitu loh. Waduh, ini ya demokrasi oke, dan juga otonomi otonomi oke, tapi resikonya besar sekali. Yang paling ngenes itu aturan struktural tidak wajib riset dan PKM. Ini ini ngeri nih. Bisa-bisa tuh gimana tuh. Nah, ini akhirnya iya ya, sangat untung rugi, sangat transaksional kan begitu kan. Itu yang saya melihat masuk ke dalam dunia pendidikan. Saya hubungkan pendidikan dan tadi ya filsafat. Dan efeknya tadi filsafat itu juga semakin terkorbankan, betul. Di satu sisi dia dikoyak dengan tekstualisme, di satu sisi dia dikoyak dengan pragmatisme dan kapitalisme. Di satu sisi dia sedang mencari apa filsafat Indonesia. Itu seperti itu teman-teman sekalian. Jadi peradaban-peradaban maju itu punya basic budaya filsafat yang kuat. Yunani, Islam, Kristiani, India, China. Punya basic tuh kultur filsafat. Nggak langsung bangun stemnya. Stem itu penting, saya nggak menafikan itu. Tapi jangan hanya itu ya. Ada basic dasar filsafatnya, itu kan seperti itu. Kalau saya itu ya tadi mengajukan, karena fokus saya di filsafat ketuhanan, ya saya menggiatkan yang namanya corak sistemik, corak sistem yang itu melampaui argumen kosmologi dan teleologi, yang ini sangat dikotomis sekali, seringkali disampaikan oleh ilmuwan-ilmuwan kita ya, teman-teman sekalian yang saya hormati. Jadi harus melangkah maju ke sana gitu loh, untuk agar nggak jadi jargon doang, Indonesia emas 2045 itu kan begitu. Lama-lama Indonesia cemas 2045 kalau begini. Lah gimana nggak cemas, lawong mohon maaf ya, yang namanya perjokian, kita bisa buka Kompas tuh ya, Kompas tahun 2023 bulan Februari, terus Tempo bulan Juli tahun 2024 yang masalah banyak guru besar abal-abal itu mohon maaf, itu membentuk yang namanya kartel gitu ya. Jadi ada asesor tuh, itu punya kartel-kartel yang itu menilai mereka, dan itu sudah diketahui oleh Dikti waktu itu. Akhirnya kan muncul kebijakan dikembalikan pada kampus masing-masing, itu kan seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu ya, mau dikoreksi. Nah, ini akhirnya menjadi soal gitu, teman-teman sekalian. Terus ada problem tadi disampaikan Bang Edmi, saya setuju Bang.
filsafat terasa asing. Ya, emang ini tugas tugas kita semua gitu ya, agar agar mereka tidak terasa asing. Dan saya setuju dengan bagaimana menyederhanakan, membuat menyenangkan bahkan itu seperti itu sehingga apa? Sehingga dia menjadi asupan publik yang itu ramah begitu ya. Sekarang banyak konten-konten filsafat, saya senang, senang sekaligus agak sedih gitu ya, karena seringkali itu disampaikan dengan mohon maaf, misalkan dengan sangat reduksionis itu gitu. Contoh saya sebut merek ya, misalkan filsafat teras deh, ini buku terkenal nih, itu kan mendaku stoik dan macam-macam. Walaupun itu cenderung buku seperti self improvement itu begitu teman-teman sekalian. Self improvement perbaik apa kayak buku kepribadian lebih ke situ ya kan daripada misalkan meta filsafatnya atau dibalik filsafatnya yang itu jauh lebih rumit. Misalkan terus tahu nih ada siapa itu komika yang aku agnostik, Coki Pardede itu misalkan. Saya agnostik, dia paham agnostik apa tidak? Saya tuh agak bingung dengan pernyataan-pernyataannya beliau itu kan begitu. Jadi seolah mohon maaf kayak sekedar emosional dan ngajak war gitu kan. Agnostik basic pemikirannya apa? Oh materialis misalkan. Loh ya nggak cocok. Materialis itu jatuhnya jadi ateis misalkan seperti itu ya. Karena dia tentu meniadakan kemungkinan imaterial kan seperti itu kan. Ini jadi soal gitu loh. Jadi banyak konten filsafat tapi sangat reduksionis. Jadi kita di antara gini teman-teman, di antara problem ini menyederhanakan tanpa kehilangan esensial. Ini pentingnya di situ. Jadi tidak melangit dalam arti kalau melangit ya emang itu bahasa kampus ya, bahasa akademik it's okay itu memang seperti itu. Walaupun juga tulisan yang baik, tulisan yang sederhana saya setuju. Tapi ketika masuk ruang-ruang publik, penyederhanaan tuh butuh luar biasa. Dan ini jujur sering kali saya alami. Mas ini maksudnya apa? Ini terlalu rumit dan itu saya sering dapat masukan seperti itu. Tapi itu adalah masukan yang sangat baik sekali. Jadi teman-teman sekalian, memang kapitalisme itu memiliki pesonanya sendiri. Tadi yang indah, menguntungkan, nikmat, arahnya ke hedon dan sebagainya. Tapi ya tadi mohon maaf, manusia kehilangan esensinya tadi. Manusia kehilangan maknanya. Karena bagaimanapun manusia itu adalah dia seorang khalifah di bumi, khalifah fil ard. Kalau dia sangat tersandra kapitalisme, kehilangan tadi makna spiritual tadi yang disebut oleh Kang Edmi tadi, kehilangan makna filsafat dan kompas moral, dia kan jadi yang namanya manusia, tapi dia seperti robot. Dia hanya bekerja dan bekerja, tapi dengan sangat menyedihkan sekali. Itu kan sangat disayangkan teman-teman sekalian. Membangun peradaban tidak sekedar bagaimana membangun infrastruktur, tapi membangun manusia itu sendiri itu yang lebih fundamental. Jadi apa Indonesia dan semuanya termasuk dunia pendidikan saya harapkan tadi punya care dan apa sih inti masalah tadi yang kita ungkap tadi yang kita urai tadi itu selesaikan. Jangan jangan berputar-putar di kebijakan-kebijakan yang itu saja dan begitu teman-teman sekalian yang itu akan berefek kepada masalah-masalah lain itu begitu dan berikutnya untuk akademisi filsafat ya tugas kita sangat berat memang dan juga bagaimana kita sowan ke dapur keilmuan yang lain neuroscience dengan filsafat manusia itu luar biasa nanti jatuhnya kan begitu kan neuroscience dengan aksiologi etika misalkan neuroscience dengan apa namanya bagaimana manusia sebagai kepenuhan manusia yang bertuhan misalkan itu akan sangat luar biasa indah ya transdisipliner itu sehingga saling sapa menyapa dan itu bukan saling ego sektoral saya yang paling hebat saya ibu ilmu pengetahuan enggak memang dia dasar tapi jangan sampai ada arogansi kan begitu atau teman-teman yang STEM I am the best karena pemerintah care pada saya enggak semua saling membutuhkan secara sistemik teman-teman sekalian. Oke, saya kira itu Mas Setiawan. Luar biasa, Mas Gigi. Yang saya perhatikan dari Mas Gigi, bahwa Mas Gigi bilang, memang kalau soal membutuhkan uang itu kita nggak bisa memperdebatkan. Tapi kalau di
mempertanyakan apakah kapitalisme bisa membuat kita sadar akan makna, terutama keberadaan diri kita, mempertanyakan keberadaan Tuhan seperti fokusnya Mas Gigi, itu tidak dalam jangkauan kapitalisme, dan itu yang ada kekurangan pada kapitalisme. Dan saya juga menarik pada Mas Gigi bahwa Mas Gigi bilang kita tidak boleh melalui pendidikan itu berfokus kepada infrastruktur, tapi membentuk manusia itu sendiri. Dan saya melihat Mas Gigi setuju nih, sejalan dengan Pak Edmi, bahwa filsafat itu membentuk manusia, terutama pendidikan, dan filsafat itu disarankan supaya dia bisa relevan sampai sekarang ini dan bisa diterima oleh banyak orang, dia harus dibahaskan yang lebih sederhana, tidak melalui istilah-istilah bahasa-bahasa yang lain, gitu ya Pak Edmi, Pak Gigi. Oke, baik, karena saya baru diberitahu oleh admin Ubermensch bahwa pertanyaan yang diajukan melalui chat nanti ditampung dulu, dijawab pada setelah Pak Gumbul memberikan argumennya. Baik, Pak Gumbul, silakan memaparkan argumennya. Oke. Bentar, Assalamualaikum ini warahmatullahi Bang Guru, kami manggilnya tuh Pak Gembul atau Pak Guru sebetulnya ini. Kalau nyebut Pak apapun. Gembul, jam ya saya. Enggak apapun. Mau gembul juga nggak apa-apa. Saya yang mengklaim itu kan. Jadi kalau orang lain juga melakukan itu ya nggak apa-apa. Silakan Oke. Pak Gumbul. Makasih Baik, banyak Bang Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam kondisi baik-baik saja dan semoga orang-orang yang barusan berbicara lebih awal daripada saya itu mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki dan manfaat. Dan terima kasih juga untuk admin yang menyelenggarakan acara ini. Tapi saya mohon izin untuk langsung membantah beberapa argumentasi yang diucapkan oleh Pak Edmi dan Pak Gigi. Saya harap bahwa bantahan ini juga bukan sebagai pertanda dari permusuhan, tetapi ya namanya juga dialektika seperti yang dijelaskan tadi. Jadi tadi dijelaskan beberapa diantaranya adalah filsafat itu seharusnya tidak dibahasakan dengan bahasa langit, tapi harus disampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat dan lain sebagainya begitu ya. Nah, tapi pangkal dari masalah kita tuh justru itu. Justru ketika kita mencoba untuk menyederhanakan bahasa-bahasa yang rumit, maka akhirnya perdebatan antara kelompok komunitas filsafat dengan Kang Ferry Irwandi itu terjadi. Sebenarnya sebenarnya wacana yang disampaikan oleh Kang Ferry Irwandi itu sangat-sangat sederhana dan mudah dalam tanda kutip dirontokkan gitu, tetapi akhirnya perdebatan bisa meluas ke sana kemari sampai melibatkan 89 juta respon dari masyarakat netizen itu gara-gara upaya kita untuk penyederhanaan istilah-istilah filsafat. Makanya misalkan seperti inilah ya, kita buka dari sebuah diskusi yang paling sederhana. Silahkan admin kalau memungkinkan untuk turut atau siapapun di sini untuk menjawab, tapi kita batasi waktunya ya. Coba Kang admin dan teman-teman terjemahkan dengan bahasa yang paling mudah dan paling populer apa arti kata Ubermans. Seperti yang diucapkan di situ itu kan Ubermans apa namanya? Ubermans project. Oke, apa yang dimaksud dengan Ubermans? Bahasakan dengan bahasa yang iya silakan. Oh, bahwa Uberman itu diartikan manusia di atas manusia. Jadi manusia yang lebih unggul daripada manusia biasa. Oke, itu terjemahannya. Oke, jadi kalau misalkan kita mau menyampaikan bahwa Ubermans itu adalah Ubermans project itu adalah manusia di atas manusia project, ini akan menghasilkan jauh lebih banyak kesalahpahaman daripada istilah Ubermans project. Coba bayangkan Ubermans project, manusia di atas manusia yang lain project. Itu bukan hanya diksi yang terlalu panjang, tetapi juga masyarakat menjadi lebih keliru dengan ini. Maksudnya apa? Siapa yang lebih tinggi daripada manusia yang lain? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini akan memunculkan kesalahpahaman yang jauh lebih fatal lagi. Hal yang semacam itu misalkan ya. Atau misalkan yang ada di sini itu adalah, coba terjemahkan apa arti kata dari di sini apa? Setiawan Wijaya. Apa arti Setiawan Wijaya? Oke, saya langsung aja. Arti dari Setiawan Wijaya itu sebenarnya adalah
orang yang selalu meraih kemenangan dan setia pada prinsipnya. Setiawan, manusia yang setia. Wijaya itu vijay, kemenangan. Jadi orang yang selalu menang karena berpegang teguh pada prinsipnya. Nah, kalau misalkan ini diterjemahkan ke dalam bahasa yang umum, ini juga akan menjadi sangat kesulitan. Nah, filsafat itu memiliki kesulitan-kesulitan bahasa bukan karena dia dibuat secara menggunakan bahasa langitan. Ya kita tahulah banyak sekali filosof-filosof terutama dari kontinental itu yang secara sengaja bikin bahasa-bahasa yang rumit gitu dan sombong-sombongan dengan bahasa-bahasa yang seperti itu gitu. Ya orang-orang kontinental banyak lah yang melakukan seperti itu. Tapi bukan berarti kemudian menyebutkan bahwa kita tuh harus merendahkan bahasa-bahasa langitan itu. Masalahnya sebenarnya bukan itu. Masalahnya adalah kegagalan kita untuk bisa mengatasi kesenjangan-kesenjangan dalam bahasa. Jadi ada banyak sekali bahasa yang ketika dialihkan ke dalam bahasa yang lain kita tidak akan menemukan padanan katanya. Kata Ubermans sebagai manusia di atas manusia juga saya akan pertanyakan apakah artinya dalam kosakata bahasa Indonesia akan menjadi seperti itu. Dan kalau misalkan harus menjadi seperti itu, apakah bisakah kita menemukan diksi tunggal yang bisa menggantikan kata Ubermans gitu? Atau frasa tunggal lah sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya kesulitan-kesulitan dalam filsafat itu adalah karena pertama ada kesenjangan antar bahasa yang ketika masuk ke dalam penerjemahan itu akan menjadi sangat distorsif, dan yang keduanya itu adalah karena sebenarnya kita membutuhkan bukan sekedar simplifikasi gitu, tapi kita membutuhkan sesuatu yang memang lebih lebih valid. Dan masalah yang terbesar dalam hal ini adalah bahkan kita pun sebenarnya tidak memiliki akses untuk saling mengerti kata-kata dan bahasa. Jadi satu orang dengan orang yang lain ketika dia berkomunikasi itu gak bisa memahami sebenarnya secara absolut gitu ya. Jadi misalkan saya sering mengilustrasikan kalau misalkan saya berbicara kepada Kang Edmi, kepada Pak Gigi, kepada Kang Setiawan Wijaya dan teman-teman, kepada Kang Alfian Bahri, salam hormat, yang masih dagang tadi tapi terpaksa ini. Saya respect sekali kepada beliau. Nah, coba kalau misalkan saya berbicara dengan bapak-bapak itu, apa yang sebenarnya terjadi? Yang sebenarnya terjadi adalah kehendak saya coba untuk diwujudkan dalam bahasa dalam pikiran saya. Ada distorsi tentu saja, kehendak saya disampaikan menjadi sebuah pesan dalam benak saya berupa imajinasi, itu distorsi. Kemudian dari distorsi itu, dari imajinasi disampaikan kepada mulut saya sehingga saya bisa berbicara lancar seperti ini. Ini distorsi lagi. Kemudian ketika kata-kata saya, suara saya didengarkan oleh orang lain, itu distorsi lagi. Karena orang yang mendengarkan saya itu sebelumnya sudah memiliki sudah memiliki muatan, sudah memiliki tendensi, sudah memiliki atensi sebelumnya, sudah memiliki sugesti sebelumnya dan sebagainya, sehingga apapun kata-kata yang saya sampaikan itu terdistorsi di dalam benaknya. Dan ketika kemudian dia merespon, itu ada distorsi lagi. Jadi bayangkan betapa banyaknya distorsi hanya dari komunikasi dua orang. Nah, ketika kemudian ini dibahasakan, diupayakan menjadi sebuah bahasa ini pada akhirnya menjadi bahasa yang chaos. Bahasa itu chaos. Bahasa itu tidak benar-benar secara paripurna bisa mengakumulasikan kesepahaman kita gitu. Bahkan bahasa di dunia yang paling populer itu adalah bahasa yang paling chaos. Bahasa Inggris itu kan paling chaos. Kalau misalkan kita menerjemahkan, kalau misalkan kita mengukur kriteria kebenaran itu adalah konsistensi misalkan. Jadi saya akan mengukur kebenaran seseorang itu dari konsistensi. Saya bertanya kepada satu orang yang namanya Yaya, katakanlah seperti itu. Kemudian saya bertanya kepada dia, apakah kamu punya pacar hari ini? Saya tanya 3 kali, lalu dia menjawab, saya punya, saya tidak punya, dan saya sekarang lagi PDKT. Maka saya yakinkan bahwa dia tuh pendusta, bahwa dia tuh berbohong, bahwa dia tuh tidak benar. Karena apa? Karena inkonsistensi dari jawabannya. Nah sekarang coba kita masukkan ke dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris huruf I kadang-kadang disebut Y, kadang-kadang disebut E, kadang-kadang atau misalkan huruf C kadang-kadang disebut K, kadang-kadang disebut S. Sama sekali tidak konsisten. Tidak ada satupun kata dalam bahasa Inggris yang konsisten dan antara diksi dengan kata per katanya. Suku kata, kata dengan frasa itu gak ada satupun yang konsisten dalam bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan sudah seperti itu, maka bisa kita buktikan secara rasional
bahwa bahasa Inggris itu chaos. Kalau bahasa Inggris itu chaos, maka dia sebagai penyampai pesan kepada orang lain itu pun sebenarnya menjadi chaos juga. Nah, karena chaos-chaos yang semacam ini ada dalam bahasa, kemudian itu meniscayakan orang-orang yang berupaya mencari kebenaran membutuhkan frasa atau diksi yang paling mungkin akurat atau yang paling mungkin valid. Dan paling mungkin akurat dan paling mungkin valid itu hanya ada dalam satu struktur bahasa yang kalau diterjemahkan itu juga akan menjadi berbeda lagi. Makanya seperti yang saya katakan tadi, ketika Ubermans diterjemahkan menjadi manusia di atas manusia, itu kolapsnya lebih parah lagi, chaosnya lebih parah lagi. Inilah yang akhirnya menyebabkan filsafat itu agak sulit dan melangit. Sekali lagi, kita tidak mengabaikan bahwa ada kelompok-kelompok filosof atau orang-orang yang berfilsafat itu memang yang secara sengaja mempersulit ajaran gagasannya gitu ya. Ya khususnya orang-orang kontinental yang tadi itu gitu. Termasuk juga kadang-kadang Hegel juga bikin masalah gitu dengan istilah-istilah atau ya dalam hal ini adalah Friedrich Nietzsche gitu. Iya memang bermasalah dalam hal itu. Cuman maksud saya cukup dipahami ketika filsafat pada akhirnya menggunakan bahasa-bahasa yang rumit dan bahasa-bahasa yang sulit. Nah, kenapa saya harus memulai dari hal ini? Karena justru saya ingin menekankan bahwa wacana yang bergulir terlalu besar terkait dengan wacana yang ide dari Kang Ferry Irwandi itu juga sebenarnya sudah jauh menyimpang daripada ide dasarnya dan terlalu melebar ke sana dan kemari. Saya ambil contohnya seperti ini. Saya sih berharap bahwa saya tuh bisa berbincang dengan Kang Ferry Irwandi itu di ruang publik seperti ini gitu, bukan di antara dua orang saja di belakang layar dan seterusnya gitu. Sebenarnya itu bisa, tapi coba gini ya, saya ingin mencatat mana ini pernyataan dari Kang Ferry Irwandi itu sebenarnya bukan mengkritik filsafat sebagai sesuatu yang tidak berguna, itu argumentasi belakangan. Argumentasi yang paling mendasarnya itu adalah sebenarnya filsafat itu dia mempertanyakan kenapa harus ada jurusan filsafat, padahal jurusan filsafat itu gak ada gunanya dalam hal artian dia tidak menghasilkan cuan gitu ya, tidak menghasilkan cuan. Nah, kalau misalkan kita dan dia kemudian mengajukan argumentasi bahwa filsafat seharusnya, ini premisnya ya, filsafat seharusnya diajarkan di semua bidang, betul ya? Di semua bidang, tetapi jurusan filsafat seharusnya tidak ada. Nah, itu premisnya. Itu cacat logika sebenarnya. Jadi Kang Ferry dalam hal ini juga sudah menyalahi premisnya sendiri. Kalau misalkan semua jurusan harus belajar filsafat, tapi jurusan filsafatnya tidak diajarkan, lalu siapa yang nanti ngajarin filsafat di setiap jurusan? Nah, seharusnya seperti itu gitu ya. Cuman Kang Ferry tidak bisa hadir ke sini, cukup disayangkan karena beliau yaitu menjadi korban dari wacana liar yang bergulir terlalu luas dan terlalu banyak dan akhirnya ada pada titik di mana beliau pun tidak bisa mengukurnya. Kang Ferry Irwandi itu adalah orang yang sangat mengukur. Apa-apa tuh diukur gitu. Apa-apa tuh dikalkulasikan. Nah, pada bagian ini nampaknya itu tidak dikalkulasikan karena premis yang disampaikan oleh Kang Ferry Irwandi bahwa sebaiknya filsafat itu mencakup semua bidang dan itu ada dalam secara esensi dalam konstruksi berpikir, tetapi tidak menjadi satu yang legal karena beberapa alasan gitu. Nah, itu sebenarnya juga mudah kita patahkan seperti yang tadi dijelaskan. Ya, salah satu argumentasinya gitu ya. Kalau misalkan filsafat itu harus diajarkan secara esensial kepada setiap bidang, tetapi jurusan filsafatnya tidak diajarkan, lalu siapa yang harus mengajar filsafat di setiap bidang itu gitu. Nah, sebenarnya dasarnya di sana. Tapi balik lagi, terkait dengan filsafat yang jadi kesana kemari itu, terkait dengan filsafat yang sekarang akhirnya menjadi gelombang yang besar, yang panas dan sebagainya. Ini ada HP lagi. Nah, terkait dengan hal yang seperti itu, saya pikir ada bagian di mana itu tuh harus kita ambil karena sejujurnya memang teman-teman filsafat itu pada akhirnya juga hidup di langit, tidak membumi. Salah satu contohnya, teman-teman Ubermans itu kesulitan untuk menyelenggarakan acara sekecil ini, sebiasa ini. Jadi ada kebingungan-kebingungan dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ceritanya orang yang menghabiskan waktunya untuk berpikir, bernalar secara rasional, ketika dihadapkan pada
yuk kita bikin acara segini, tanggal segini, dia kesulitan. Dan dia kesulitan untuk mendapatkan penonton misalkan. Sekarang yang nonton kita jumlahnya tidak terlalu banyak misalkan. Nah ini juga kan sebenarnya adalah bagian dari kritik kita terhadap filsafat. Jadi dalam konteks ini, Kang Ferry Irwandi menjadi tervalidasi, terkonfirmasi pernyataannya. Ketika filsafat disebut terlalu langitan, hanya sekedar wacana, tidak bisa masuk ke dalam ranah-ranah yang lebih praktis, menyelenggarakan acara seperti ini pun pada akhirnya sulit sekali untuk terlaksana. Nah, jangan-jangan ini memvalidasi ide-ide dari Kang Ferry Irwandi. Karena itu, maka saran saya, ayo kita kembali pada gagasan awal. Gagasan awalnya itu adalah pertama kesalahpahaman antara kelompok-kelompok komunitas filsafat dengan Kang Ferry Irwandi. Kesalahpahaman yang tadi itu ya. Yang pertama, Kang Ferry Irwandi itu tidak menginginkan filsafat itu dihapuskan atau meremehkan itu, tetapi jurusan filsafatnya ayo kita pertimbangkan lagi. Tapi yang saya bilang tadi itu sebenarnya premisnya juga dalam hal itu bermasalah gitu, karena bertentangan antara yang A dengan yang B. Nah, tetapi berikutnya lagi, ayo kita ketika misalkan kita mendapatkan hal-hal yang seperti ini, ayo kita pikirkan kembali apakah pernyataan itu benar. Apakah Kang Ferry Irwandi itu dalam hal ini memang seperti itu? Apakah jurusan filsafat sekarang susah untuk mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya? Kalau misalkan Kang Ferry menyebutkan bahwa lapangan pekerjaan yang disebabkan oleh filsafat itu misalkan sangat sedikit dan tidak relevan, itu benar, tetapi bukan hanya filsafat. Saya dalam tanda kutip pengamat pendidikan gitu. Dan saya melihat bahwa sekitar 80% dari mahasiswa-mahasiswa yang terlibat dalam satu jurusan di prodi tertentu, ketika dia lulus dan bekerja, dia nggak bekerja sesuai dengan jurusannya. 80%. Jadi bukan hanya filsafat, semua. Di Indonesia itu semua. Bahkan ini admin saya di sini, ilmu komunikasi, sekarang jadi tukang editor, nggak nyambung. Teman saya yang manajer jadi editor juga ya, dan yang editor sekarang malah jadi tukang masak dan sebagainya. Di Indonesia itu seperti itu. Karena apa? Karena pendidikannya tidak efektif, karena pendidikannya tidak efisien, dan ya kita harus akui itu. Nah, apakah pendidikan yang tidak efisien dan tidak efektif itu disebabkan karena kapitalisme? Kapitalisme itu tidak bisa membunuh filsafat dan tidak bisa membunuh pendidikan. Bagaimana rumusnya? Jadi kalau misalkan kita anggap ya, yang dimaksud dengan filsafat itu adalah proses pencarian kebenaran tanpa tendensi dan tanpa otoritas tertentu. Bagaimana cara sesuatu dengan skema seperti itu bisa dibunuh oleh kapitalisme? Gak bisa. Justru kapitalisme itu menjadi adalah hasil rumusan dari logika berpikir diantaranya oleh Adam Smith dan lain sebagainya, yang dalam konteks itu mereka berfilsafat. Semua ideologi yang ada, yang belakangnya namanya isme, itu adalah hasil dari filsafat. Kemudian bagaimana caranya dia bisa menghancurkan pendidikan? Pendidikan itu adalah proses transformasi dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak ahli menjadi ahli, dari tidak mampu menjadi mampu. Bagaimana ceritanya hal seperti itu dibunuh oleh misalkan kapitalisme? Itu juga nggak bisa. Kapitalisme itu apa? Kapitalisme itu adalah ilmu cari duit sebanyak-banyaknya walaupun harus ngorbanin orang lain, menghalalkan segala cara, yang penting dapat cuan sendiri. Kapitalisme dalam bahasa yang paling sederhananya kan adalah seperti itu. Nah, kapitalisme itu nggak bisa bertahan hidup karena seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, walaupun dia rasional tapi dia tidak berbudi. Segala sesuatu yang tidak rasional dan tidak berbudi, atau tidak berbudi walaupun rasional, itu juga akan runtuh. Karena apa? Karena budi artinya itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu artinya adalah dia punya empati, dia punya rasa belas kasihan, dia punya kebaikan, dia merasa tidak nyaman dan dia merasa senang ketika misalkan dia mendapatkan atau ketika dia berderma kepada orang lain. Ketika misalkan kita menraktir teman kita dan teman kita tuh senang, kita juga ikut senang gitu ya. Karena apa? Karena ada empati di sana. Nah, itu artinya budi. Nah, hal yang semacam ini yang secara inherent ada dalam diri manusia, yang secara biologis dan secara neurologis ada dalam diri manusia, gak bisa dibunuh oleh satu yang namanya ideologi. Apalagi ideologi itu namanya kapitalisme gitu. Kan kapitalisme itu ide manusia yang bisa benar dan bisa salah. Bagaimana ceritanya dia bisa membunuh fitrah manusia yang secara biologis sudah tertanam dalam diri manusia? Jadi nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya apakah kemunculan Kang Ferry Irwandi hanya sebagai influencer, tetapi yang nyari cuan dalam tanda kutip, tetapi kemudian dia bisa menggelitiki dimensi pendidikan
itu pendidikan filsafat, misalkan jurusan filsafat seperti itu, ya nggak bisa juga. Nah, kritik saya yang kedua kepada Kang Ferry, seandainya beliau ada di sini ya, kritik Kang Ferry Irwandi atau wacana yang dilontarkan oleh Kang Ferry Irwandi justru adalah kritik yang drama gitu. Drama dalam artian seandainya beliau bisa memenangkan semua argumentasi melawan orang-orang yang menentangnya, bukan bagian dia ketika akhirnya jurusan filsafat itu jadi hilang gitu. Itu hanya melempar wacana dan setelah itu ya sudah selesai gitu. Nah, di sini perbedaannya adalah perbedaan pemahamannya itu adalah filsafat dengan formalisasi filsafat. Jadi filsafat tidak bisa dibunuh bahkan oleh kapitalisme, pendidikan tidak bisa dibunuh bahkan oleh kapitalisme. Tetapi pendidikan formal atau yang diformalisasikan atau yang dilegalkan, filsafat yang formal dan bisa dilegalisasikan itu bisa dibunuh. Jadi misalkan dulu ada Kaisar Justinianus di Pak Romawi. Guru, Dia 2 menit lagi Pak Guru. Oke, terima kasih. Jadi Kaisar Justinianus itu misalkan menghapuskan jurusan filsafat di Romawi. Jurusannya hapus, tapi apakah filsafatnya hilang? Enggak, dia pindah ke Haran, dia pindah ke Judisapur, dia kemudian diterjemahkan oleh orang-orang Islam, kemudian muncullah filsafat peripatetik. Dari filsafat peripatetik nanti ada bantahannya, nanti ada Isyraqiyah, dari bantahan dari antara peripatetik dan Isyraqiyah itu kemudian nanti masuk ke Eropa, dan di Eropa itu akhirnya mulai sadar lagi, dan akhirnya teori-teori lama terkait dengan materialisme, dengan idealisme dan sebagainya bertransformasi menjadi kontinental versus analitik, kemudian nanti muncul lagi esensial versus eksistensial, kemudian nanti muncul idealisme versus materialisme dan lain sebagainya. Filsafatnya nggak bisa mati, yang mati itu adalah lembaga-lembaga yang terformalkan untuk itu. Nah, Kang Ferry Irwandi itu mengajukan bukan serangan terhadap filsafatnya, tetapi terhadap filsafat yang dilegalkan. Nah, filsafat yang dilegalkan itu kadang-kadang juga malah membunuh filsafat secara esensial. Saya misalkan menemukan di beberapa kampus di Bandung yang saya kenal, saya mohon maaf ya, itu ngajarinnya filsafat, tetapi isinya kok teologi. Jadi misalkan ngajarin filsafat, tapi memaksa orang untuk percaya dulu pada satu adendum, pada satu pernyataan, pada satu premis, pada satu postulat, misalkan, dia percaya dulu pada satu itu, lalu menggunakan seluruh argumentasi yang menggunakan nalarnya itu untuk mendukung hipotesis awalnya. Nah, ini kan filsafat yang mengkhianati filsafat, dan itu ada di studi formal. Nah, jadi ayo kita kembali kepada ranah yang paling dasar dan paling awal, bahwa ini muncul dari kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang bahkan Kang Ferry Irwandi juga sekarang akhirnya gagal untuk bisa mengukur kesalahpahaman itu. Tapi balik lagi, ayo kita berdamai dengan menyimpulkan bahwa satu, yang diserang sebenarnya bukan filsafat, tapi jurusan filsafat, yaitu filsafat yang terformalisasikan. Dan kemudian yang kedua adalah sebenarnya dengan cara seperti itu juga pernyataan itu juga sebenarnya sudah terbantah dari awal gitu. Dan kalau misalkan Kang Ferry Irwandi itu diduga mengambil pernyataan dari Kang Ryu Hasan, Pak Ryu Hasan, mohon maaf, kita tidak mungkin bisa membantah filsafat dengan filsafat. Kita tidak mungkin bisa mematikan filsafat dengan filsafat. Jadi kalau misalkan filsafat orang dimatikan sama filsafat kita, ya filsafatnya ada. Yang hancur itu adalah argumentasi filsafat. Jadi kalau Pak Ryu Hasan membantah filsafat telah mati, dari mana dia bisa mengatakan seperti itu? Dari penalaran logika filsafatnya sendiri gitu. Jadi Kang Ryu Hasan membantah filsafat dengan filsafat. Jadi balik lagi, ayo kita kembali lagi pada argumentasi dan premis-premis awal, dan sebaiknya ayo kita hentikan ini dan maju kepada sesuatu yang lebih teknis dan lebih praktis. Jadi membumikan filsafat itu bukan pada istilah-istilah yang di-downgrade-kan, tapi orang-orang filosof, ayo buktikan kepada masyarakat bahwa kita tuh bisa kerja di dunia teknis gitu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.